Oke, selamat siang kawan-kawan. Salam adventure. Jumpa lagi dengan saya Rial Hamzah dari Sindikat Motor Indonesia. Teman-teman tahu ya, tahun lalu kita telah membuat satu unit Kawasaki Versys 250 Korea Rimba Edition yang kita pakai untuk touring ke Malaysia, muter-muter Malaysia, dan yang paling penting adalah untuk berkompetisi di rimba raid yang off-roadnya sangat luar biasa untuk motor adventure ya. Jadi ini adalah motor customer kita yang kemarin baru saja selesai memodifikasi CB500X 2022-nya. Ini motornya yang ini yang kemarin nih. Ya. Oke, sudah diulas juga di video kita ya. Jadi, sekarang beliau memasukkan Kawasaki Versys-nya karena beliau tertarik membuat Versys ini menjadi lebih nyaman dari CB500X. Apakah bisa? Tentu saja kami berani menjawab tantangan tersebut ya. Dengan harga yang hanya barunya berkisar 70 juta dan modifikasi dari Sindikat Motor, tentunya hampir semua bagian kita sentuh ya, akan membuat motor ini sangat-sangat nyaman. Bahkan bisa melebihi nyamannya CB500X yang terbaru sekalipun ya. Ini baru saja kita pasangkan satu shock Öhlins ya. Baru saja kita pasang shock Öhlins, tapi overall motor ini masih 1.500 kilo, 1.500 kilometer. Dari ownernya sudah ada lampu ini dan side track. Nah ini akan kita ganti semua. Tapi kalau lampunya kita pertahankan, selebihnya kita ganti sesuai dengan spesifikasi Versys 250 Korea Rimba Edition. Oke? Saksikan terus, stay tune progresnya ke depan. Bagaimana versi ini akan menjadi apa? Ini jadinya nanti ya. Oke. Thank you. Selamat siang kawan-kawan, hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ya. Kami masih buka karena banyak sekali motor yang sudah deadline harus segera kami selesaikan. Oke? Jadi di hadapan kita ini motor yang spesial buat saya, Kawasaki Versys 250 coret 300 ya. Oke. Owner dari motor ini adalah pemilik CB500X tahun 2022 yang sudah selesai kita modif. Nah ini videonya nih, ya, belum lama nih ya, di channel Sindikat Motor juga. Oke, pemiliknya adalah Pak Ade dari BSD. Jadi memang begini, waktu itu kami terlibat perbincangan ringan ya. Dia memiliki motor CB500X 2022 yang sudah upside down dan Kawasaki Versys. Dia merasa Kawasaki Versys ini lebih nyaman dibandingin CB500X 2022-nya dalam kondisi sama-sama standar, ya. Oke. Jadi yang kemarin dibawa ke Sindikat Motor adalah motor yang CB500X 2022-nya. Itu udah solve, udah nyaman, dan selanjutnya beliau meletakkan kembali motornya Versys X yang sudah kita rubah menjadi 300 ini di Sindikat Motor, ya, untuk di-challenge. Jadi saya di-challenge untuk membuat motor ini jauh lebih nyaman atau setidaknya lebih nyaman dari CB500X 2022 yang sudah juga kita modifikasi ya, secara dari velg, suspensi dan lain-lainnya. Oke.
Itu penjelasan secara ringan tentang kisah dan awalnya bagaimana Kawasaki Versys ini, bagaimana Pak Ade membawa Kawasaki Versys ini ke sini, ya. Jadi gini, Versys 250, ya. Ini proyek kita sebetulnya proyek Sindikat Motor Indonesia sudah sejak 2017. Namun di tahun 2022 kemarin, 2022, ya, saya melakukan ibaratnya penyempurnaan terhadap Versys 250 ini, ya. Versys 250 ini menjadi motor yang bisa dibawa berkompetisi, ya, dalam kompetisi adventure off-road yaitu Rimba Raid Malaysia, dan juga motor ini bisa dibawa overland beribu-ribu kilometer dengan membawa box kiri kanan, atas, dan perlengkapan untuk overland lainnya. Jadi berbekal daripada itu, kita bisa menjual paket-paket modifikasi ini kepada kawan-kawan semua user Versys 250. Karena apa? Sindikat Motor dan tim dari Koreas Moto Adventure sudah meriset secara matang, ya, dengan perhitungan yang sebaik-baiknya menciptakan motor Versys 250 ini menjadi motor yang bisa dibilang lebih nyaman, ya, lebih nyaman dari motor 500 cc, lebih nyaman dari motor 650 cc itu sendiri. Percaya atau tidak? Nah, kita akan bahas nanti, oke? Sekarang yang kita bahas fokus di sini adalah bagaimana atau apa saja rubahan dari Versys X250 Koreas Rimba Edition yang sudah resmi menjadi 300, ya. Oke. Ini catatannya. Otomatis adalah di bagian proteksi, ya. Koreas crash bar system dengan skid plate, ya. Skid plate alloy dengan material alloy 3 mili. Lalu dengan proses automatic bending dan CNC laser cut membuat skid plate ini sangat presisi, ya. Baik dari bentuk, finishing maupun pemasangan yang sangat mudah. Oke. Itu skid plate, lalu crash bar system. Versys 250 2022, ya. Ini motor ini Versys 250 memang sudah dilengkapi dengan crash bar. Namun sudah bukan rahasia umum kalau crash bar bawaannya ini sedikit gimmick. Karena apa? Kita goyang begini aja sudah goyang. Yang mana umumnya ketika jatuh, maka crash bar ini umumnya sering menekan bodi, yang mana membuat bodi menjadi pecah, ya. Itu crash bar bawaan dari Kawasaki Versys. Jadi kami membuat crash bar ini jauh-jauh lebih kuat dan lebih bermanfaat serta lebih melindungi. Oke. Crash bar original yang hanya di bagian atas pun yang ternyata kurang, kami tambahkan lagi dengan engine guard, ya, yang betul-betul melindungi mesin dari Kawasaki Versys ini, ya. Karena begini, banyak sekali kejadian, mungkin teman-teman bisa dilihat di video kita, waktu itu kita review dengan Om Jaman Sidabutar. Namun ini adalah crash bar yang terbaru, ya, yang sangat melindungi blok mesin, ya. Jadi kalau kawan-kawan bermain entah itu adventure, entah itu touring, dan terjatuh, ini akan menimbulkan biaya yang besar ketika jatuhnya ini menghancurkan blok mesin, bak mesin ini, ya. Pertama, teman-teman harus towing, ya, dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Namun dengan adanya crash bar system ini tentunya mengamankan bodi dan juga mengamankan mesin jauh lebih baik, ya. Seperti ini. Jadi kita setuju, ya. Ini pembahasan tentang crash bar system sebetulnya ada lagi, karena kalau dijelaskan mendetail lagi akan sangat-sangat lama sekali. Ini betul-betul crash bar system yang termutakhir dari Koreas Moto Adventure dan salah satu yang terkuat yang ada di dunia untuk Kawasaki Versys. Teman-teman boleh cari-cari di Google produk apapun, kalau ada yang untuk Kawasaki Versys, bisa dipastikan produk Koreas ini salah satu yang terbaik, ya. Oke. Kita sedikit ke bagian kosmetik dulu, ya, di decal. Decal Koreas Rimba Edition didesain oleh tim dari Koreas Moto Adventure untuk dipasangkan ke motor ini karena motor ini sudah sangat layak atau sesuai menjadi edisi Koreas Rimba Edition, ya.
kami tidak bisa memasangkan dekal Korea Rimba Edition di sembarang motor Versys yang belum dirubah atau belum mengambil package untuk menjadi Korea Rimba Edition itu sendiri, ya. Lalu moncong, ya, ini hanya kosmetik ya, nggak ada fungsi. Saya hanya bisa. Windshield ini memakai windshield model dari BMW GS Extruder Windshield yang diaplikasikan ke Versys 250 ini. Oke, splash guard belakang, ya. Ini kosmetik ya, ini bagian kosmetik. Ini dibilang kosmetik, iya, ya. Ini bisa dibilang kosmetik, namun juga memiliki fungsi, ya. Memiliki fungsi, terutama adalah untuk lebih sopan ke pengendara lain di belakangnya, sehingga ketika kita bermain di jalanan hujan atau becek, tanah ataupun air tidak akan mengganggu riders di belakang motor ini ketika kita konvoy. Jadi ini bisa dibilang kosmetik, namun juga bisa dibilang fungsional. Oke. Lalu seat modification. Nah, bisa dibilang kosmetik, namun nyatanya ubahan di jok Kawasaki Versys ini, ya, ini sangat-sangat fungsional. Hampir 90% orang yang datang ke kami, ya, mengeluhkan kursi yang sangat keras. Dan solusi kursi ini sudah kita tangani sebetulnya dari tahun 2018 kita sudah membuat, ya. Jadi ini bukan latex. Saya lagi kita tekankan, kami tidak pernah memakai latex untuk jok motor. Karena jok motor bukan sofa. Jok motor adalah jok yang membutuhkan kekerasan khusus, kekenyalan khusus, dan dia tidak boleh berubah, ya, strukturnya, ya. Sehingga kalau kami memberikan latex yang mungkin bagi orang lain nyaman, menurut kita itu sangat tidak nyaman dan sangat jauh dari kaidah motor adventure, ya. Karena apa? Produsen seperti Sargent Seat itu tidak ada yang memakai latex. Mereka memakai busa khusus yang memiliki kerapatan dan ketebalan tertentu sehingga motor ini nyaman untuk dikendarai jarak jauh maupun dipakai di cross country, ya. Oke. Juga ini membuat nyaman pengendara belakang. Oke. Jadi seat ini tersedia di Sindikat Motor dengan sistem modifikasi dari bawaan aslinya, ya. Harganya murah, nggak sampai 1 juta untuk modifikasi seperti ini. Selanjutnya adalah bumper guard plastik. Ya, ini adalah plastik yang melindungi crash bar. Crash bar melindungi bodi, crash bar dilindungi lagi oleh plastik. Oke, itu bahasanya. Tapi ya ini betul-betul memang melindungi ketika motor jatuh tidak terlalu keras atau mungkin bisa dibilang jatuh bodoh, ya. Dengan adanya bumper ini mengurangi lecet atau stretch yang terjadi pada crash bar, ya. Ini sangat berguna dan kita letakkan bumper guard ini di bagian terluar dari sepeda motor, ya, dan luar dari crash bar maksud saya. Supaya apa? Jadi pertama kali menyentuh aspal ataupun tanah adalah bagian ininya dulu, dan ini adalah bagian yang kita korbankan. Ini juga murah, hanya sekitar 70 ribuan satu piece-nya, dan minimal membeli adalah 2 piece atau 1 set, ya. Seperti itu. Lalu fender depan, ya. Ini kawan-kawan bisa dilihat nih. Kawan-kawan bisa lihat, fender depan ini adalah salah satu bagian yang bisa dibilang kosmetik, namun juga fungsional. Kenapa? Karena ketika kita sudah memakai ban ini, ketika kita sudah memakai ban yang kasar, tentunya kita mengharapkan kemampuan off-road yang lebih baik. Kemampuan off-road yang lebih baik tidak akan bisa menjadi baik ketika fender yang dipakai adalah fender originalnya, ya. Jadi adalah fender spesial dari Sindikat Motor khusus untuk versi ini, dan teman-teman bisa lihat jaraknya 2 jari lebih, ya. Jadi ketika kawan-kawan bermain di pasir atau di tanah yang menempel membuat ban menjadi donat, setidaknya kita tidak memakai fender motor trail, tapi setidaknya tidak akan menyangkut. Dan ini sudah saya sendiri buktikan, ya, di event Rimba Rate Malaysia. Di event Rimba Rate Malaysia membuat ini menjadi lebih nyaman, ya. Oke. Apalagi ya? Jadi ini sangat penting, ya. Sangat-sangat penting untuk motor ini. Kita beralih ke bagian handlebar.
Ya, handlebar. Bisa dilihat di sini kawan-kawan. Jadi di sini terdapat handlebar yang kami rubah dari originalnya. Kenapa harus dirubah? Jadi gini, handlebar originalnya terbuat dari besi. Terbuat dari material besi yang mana kalau jatuh akan sangat mudah sekali untuk bengkok. Ya, akan sangat mudah sekali untuk bengkok. Dengan dirubahnya handlebar ini menggunakan pro-taper kontur Pastrana FMX, ini tentunya membuat handlebar menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih kokoh. Juga dikawinkan dengan racer dari pivot Corias. Karena kalau tidak dikawinkan dengan pivot racer Corias ini, adjustment dari rider akan terbatas, ya. Karena stang ini dia lebih rendah. Stang ini dia lebih rendah, namun lebih lebar, membutuhkan adjustment yang sedikit ke belakang. Ya, jadi ini adalah kombinasi yang sempurna untuk motor adventure, utamanya di Versys 250 cc ini. Oke, selanjutnya di sini ada juga kita pasangkan exterior rally guard. Ya, exterior rally guard kita pasangkan dengan complete balancer system. Ya, tentunya teman-teman sudah tahu fungsi dari handguard untuk apa. Ya. Complete balancer system ini adalah untuk meredam getaran dan juga menambah kestabilan, ya. Jadi walaupun benda kecil ini terlihat seperti variasi, namun ini sangat terpakai sekali, terutamanya untuk kestabilan berkendara karena berat, ya, dan juga meredam getaran, ya. Ini bisa dipastikan ketika memakai setup seperti ini, getaran jauh berkurang drastis dibandingkan hanya memakai stang originalnya. Handlebar ini wajib untuk menyesuaikan riding position dan membuat riding position kita lebih agresif di medan adventure, ya. Jadi kalau stang standarnya tinggi dan rapat, ketika memakai stang yang lebih lebar kita akan bisa lebih agresif, ya. Lebih agresif lagi. Oke. Oke, kita masuk ke bagian mesin dulu, ya. Mesin. Kita masuk ke mesin dulu nih. Oke. Jadi begini. Motor ini sebelumnya memang sudah naik ke 300, tapi 300 yang plug and play saja, ya. Dan setelah dilakukan naik ke 300, jadi dibuat 300-nya kebetulan bukan di kami, ya, bukan di kami, di salah satu bengkel kawan kami juga, ya. Namun setelah masuk sini, setelah datang ke sini, kita lakukan dyno test, ya. Ternyata powernya hanya 35 horsepower, ya. Menurut saya power 35 horsepower ini, ya, ini kita dyno, ya. Jadi betul-betul motor ini dalam kondisi pertama kali masuk ke sini, ini kita dyno, ya. Kita dyno dan ingin tahu berapa 300 cc yang dibuat di tempat lain. Ternyata didapatkan hasil 35 horsepower, ya. Itu sebetulnya udah oke. Sebetulnya sudah oke dan sudah sangat masuk akal angkanya, ya. Bukan jelek, bukan pemasangan yang salah, pemasangannya sama sekali tidak ada yang salah, semua pemasangannya bagus, ya. Namun apa ya? Karena motor saya sebelumnya sampai 38 dan 40 horsepower, ya. Jadi oleh karena itu kami melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap mesin ini. Oke. Dari mulai sebelum kami buka, kami melakukan pengecekan kompresi. Ternyata kompresi yang didapatkan hampir 15, ya. Sangat tinggi sekali. Jadi menurut kami motor adventure dengan kompresi 15 utama di 250 cc, kita melakukan dengan sistem buret, ya. Sistem buret dengan cairan 15:1 sangat tinggi, ya. Jadi sepertinya Pertamax turbo pun masih kurang. Jadi kita menurunkan, ya. Kita menurunkan kompresi motor ini menjadi di sekitaran 14. Dengan cara apa? Dengan cara mengganti packing, ya, mengganti packing yang lebih tebal. Karena begini, perbedaan antara Versys 250 cc dan 300 itu sebetulnya bukan hanya di conrod dan lain-lainnya aja. Jadi kubahnya ini pun juga sedikit berbeda antara 250 cc dan Versys 300 murni yang di luar negeri. Nah, umumnya teman-teman itu hanya mengganti conrod dan kawan-kawannya, conrod, kruk as, piston dan kawan-kawannya, dan menggunakan packing ori dari
versus 300, yang mana akan membuat kompresi semakin tinggi, ya. Itu packingnya harus sedikit lebih tebal, ya. Jadi di sini kita menggunakan packing dari Ninja Karbu yang memiliki 3 lapis, sehingga menurunkan kompresi ini menjadi ke 14:1 yang masih oke lah, masih cukup oke, ya. Untuk ibaratnya dibawa motor ini ke medan touring, ya. Selanjutnya kami juga melakukan porting polish. Nah, ini adalah salah satu yang sayang kalau dilewatkan, ya. Ketika kawan-kawan sudah membuat motor ini menjadi 300 cc tapi tidak melakukan yang namanya cek kompresi, tidak melakukan porting polish, ya, tidak melakukan dial cam dan lain-lain, ini sangat sayang, ya. Jadi kami melakukan porting polish, otomatis gear clap lagi, ya. Gear clap lagi. Lalu di bagian mesin kita melakukan dial cam, pemasangan ulang kembali headnya semua, ya. Dan setelah itu di dyno test kembali, ya. Jadi di bagian mesin ini yang sudah 300 cc kita sempurnakan kembali, ya. Dan juga kita menambahkan knalpot dari ProSpeed. Karena apa? Karena kalau tidak, karena sayang sekali ketika mesin sudah powerful, tapi pembuangannya atau pembuangan knalpotnya masih tertahan. Jadi kami memasangkan ProSpeed yang tipe ini, karena tipe ini sangat silent, ya, suaranya bisa dibilang silent dan tidak terlalu mengegar, namun powernya naik cukup lumayan, ya. Setelah kita di bagian mesin ini kita lakukan, ya, ala Sindikat Motor Indonesia yang dengan sebelumnya kita meriset motor untuk Korea Rimba Edition yang dibawa di Rimba Raid Malaysia. Motor ini sekarang sudah di 38,3 horsepower. Ini datanya nih. 0,2 atau 0,3. Oke, ini datanya nih, ya. Dan torsinya pun naik, ya, sekitar di 27 atau 28, ya. Pasti ini datanya ada, ya. Jadi before dan afternya memiliki kenaikan cukup signifikan. Kita atur ulang kompresinya lebih rendah, ya. Knalpot, porting polish, ya. Dan juga gear belakang, ya. Jadi gini teman-teman, sebetulnya itu kalau misalkan masih dipasangkan ban orinya, seharusnya di on dyno bisa sekitar 39, ya. Karena apa? Ini ban memakai yang gerigi, lebih tinggi, yang mana efisiensinya kurang baik dibandingin ban standar. Seharusnya kalau kita tes dengan ban standar, ini saya yakin bisa mencapai 39 horsepower, ya. Ini banyak sekali modifikasi dari motor ini yang harus dijelaskan sebetulnya, ya. Jadi mesin sudah 300, ya. Namun kita sempurnakan lagi. Jadi kawan-kawan, kalau memang mau dibikin 300, kalau saya bilang jangan tanggung, ya. Sekalian atur ulang kompresinya, dipastikan, ya, dengan buret, porting polish, ya. Camnya di dial semua, lalu di buret dipastikan kompresinya berapa. Jadi betul-betul motor ini semua database-nya ada. Oke? Apalagi ya? Knalpot sudah, bagian mesin sudah, ya. Lalu di bagian kaki-kaki, ya. Oke. Jadi motor ini sudah 300 cc, ya. Officially memang sudah 300 cc standar Sindikat Motor Indonesia sekarang, ya. Hanya satu aja yang kurang, throttle body. Kalau ini dipasangkan lagi throttle body yang punya Ninja 300, itu sekitar diameter sekitar 32 mili. Ini tembus 40 HP. Ya, tembus 40 HP ini, saya jamin nih. Kalaupun belum 40 HP, ya, pasti akan mendekati 40 HP. Oke. Wheels dan suspension setup. Yes, ini adalah salah satu yang paling penting, ya, dari motor ini. Ketika membangun motor, performance-nya sudah oke, tampilannya sudah oke, stangnya semuanya sudah oke. Tapi yang namanya handling, pengereman, ya, itu adalah salah satu yang utama. Kawan-kawan bisa kenceng, ya, mesinnya sudah kenceng. Tapi ketika masuk jalur harus pelan. Atau ketika masuk jalur makadam harus pelan. Karena apa? Karena travel suspensi depan yang terbatas, suspensi belakang yang bottoming semuanya. Apa yang terjadi? 300 cc ini dengan power yang hampir 40 HP ini tidak akan jadi terpakai, ya.
sayang sekali. Ya. Hampir 40 HP tidak terpakai karena apa? Suspension yang tidak bekerja dengan baik. Dalam hal ini adalah suspension yang standar. Oke? Sindikat Motor Indonesia Project Korea Rimba Edition untuk Versys 300 ini sudah membuat suspension setup yang terbaik di kelasnya. Ya. Di bagian depan, bagian suling dalam, lalu oli, bagian spring rebound dan preloadnya ini kita adjustment semua, ya. Jadi ada bubutan-bubutan yang kita lakukan di bagian sulingannya dan lain-lainnya, membuat travel suspension dari motor ini bertambah sekitar 3 cm dan tingginya itu bertambah sekitar 4 cm untuk bagian depan, ya, bisa dilihat ya. Dan ya, ini kalau di suspensi standarnya, ya, ini lebih empuk. Ini kita buat lebih stiff, ya. Ini kita buat lebih stiff agar apa? Agar motor ini tidak mengayun. Agar motor ini tidak terlalu banyak mengayun di jalan makadam. Karena apa? Karena kalau suspensi yang terlampau empuk memang mungkin nyaman ketika melewati polisi tidur. Namun ketika kita butuh agresivitas yang tinggi, suspensi yang terlalu empuk, dalam hal ini rebound yang terlalu cepat, ya, dan juga compression yang terlampau lembut, ini akan membuat motor ini sangat-sangat tidak nyaman di jalur adventure utamanya, ya. Jadi motor akan ke kiri ke kanan dan ridernya otomatis akan lebih lelah, ya. Jadi suspensi depan sudah kita upgrade. Lalu di bagian belakang, yes, ini kita memasangkan Öhlins, ya, Öhlins custom. Jadi teman-teman, ini adalah Öhlins custom. Öhlins custom ini adalah Öhlins yang sebetulnya bukan untuk Versys 250, namun kita custom sesuai dengan spek, sesuai dengan keinginan saya, ya, untuk mendapatkan setting compression, setting rebound, setting preload yang terbaik untuk dipakai beradventure, ya. Ini harganya sekitar 6 jutaan, ya, sekitar 6 juta sekian untuk suspension Öhlins custom ini. Juga ada tabungnya sebagai tabung compression, ya. Jadi original ini di bagian suspensi satu set original dari Öhlins, dan untuk tabungnya ini kita bukan dari Öhlins, ya. Jadi makanya ini betul-betul Öhlins custom. Namun tidak mengurangi fungsi, tidak mengurangi kenyamanan, bahkan lebih nyaman daripada originalnya, atau bahkan ketika Öhlins buat pun tidak akan jauh beda kenyamanannya, karena sistemnya semua sama. Kita atur dari olinya, kita atur dari gasnya, semua sesuai dengan tipikal motor yang untuk dipakai beradventure. Jadi ini salah satu yang wajib harus di-upgrade dari versi ini adalah bagian kaki-kaki, ya. Suspensi depan, suspensi belakang. Oke. Di sini memakaikan di bagian ban, kita beralih ke ban, ya. Kita memasangkan big block, Shinko big block, supaya tentunya lebih baik untuk di medan adventure, di medan off-road, ya. Pergantian velg sebetulnya tidak terlalu diperlukan, namun kalau ingin boleh, ya. Kami kebetulan di motor ini kami memasangkan velg dengan lebar 3,5 inch di belakang dan 2,5 inch di depan, material alloy T7, ya, dengan gold anodized, dan kami melakukan powder coating di bagian tromol, ya. Kenapa harus di powder coating? Karena gini, permukaan tromol dari Kawasaki Versys ini sangat kasar, yang mana ketika kita sering bermain tanah, akan banyak tanah-tanah yang tertinggal di bagian tromol. Jadi kami memutuskan untuk melakukan powder coating berwarna hitam glossy, super glossy, agar apa? Agar ketika selepas bermain tanah, kita steam saja, kotorannya semua sudah rontok dari tromol. Karena bagian tromol ini adalah bagian yang sangat lumayan challenging, ya, untuk dilakukan pembersihan dengan kalau kita cuci sendiri, ya. Itu aja sih. Jadi kenapa tromolnya di coating, ya, salah satunya itu. Jadi tidak ada mempengaruhi performance apapun, ya, tidak ada. Yang terpenting adalah suspensi depan, belakang, serta ban, ya. Velg ini adalah opsional, namun kalau memang mau diganti, bagus juga. Dan originalnya tetap kita simpan, ya. Oke. Apalagi ya? Oke, gearnya kita rubah ke 47 agar walaupun mesinnya sudah 300, dengan gear 47, ya,
ini akan membuat motor ini lebih powerful di tanjakan, ya, teman-teman. Lalu di bagian atas ini navigasi sistem ya, dengan phone holder, bar holder dari Korea, serta dipadukan dengan phone holder dari Motowolf. Tentunya kita sangat butuh sekali untuk bernavigasi ketika beradventure, ya kawan-kawan ya. Banyak sekali penjelasannya. Ya, oke, lalu kosmetik seperti lampu, gold runway ya, ini kita pasangkan di sini. Dan motor ini sekarang sudah siap beradventure dan lebih nyaman dari motor Versys 650 ya. Versys 650 yang tahun lama 2013 maupun sampai yang terbaru ya. Juga lebih nyaman dari motor yang 500 cc ya. Dalam kondisi standar ya. Tapi kalau yang 500 cc sudah di-upgrade ya tentunya akan jauh lebih nyaman lagi ya. Jadi itu kawan-kawan. Percaya nggak motor ini lebih nyaman dari kedua motor tersebut? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita akan bahas lebih lanjut di atas ya. Karena saya cukup dehidrasi, membahas di bawah, panas ya. Kita akan bahas tentang budgeting ya. Dan tentang komparasi Versys 300 Korea's Rimba Edition yang sudah ditotal dimodif seperti ini dengan motor-motor di kelasnya. Di kelasnya apa? KTM 390, CB 500X, dan juga Versys 650. Ya, itu sedikit di atas kelasnya, namun kita bisa komparasi. Oke, dan inilah Versys X300 Korea's Rimba Edition. Selamat menikmati.